Oke, selamat siang semuanya. Kita lanjutin ya materinya. Ya, hari ini materinya itu judulnya ini ya, user and the domain ya. Jadi kita akan ngomongin apa ya, semacam apa aja sih yang apa namanya kira-kira akan dilakukan user ya pada sebuah sistem ya, gitu. Nah, pertama-tama kita akan ngomongin ini ya, task and work ya. Jadi kalau user itu ketemu aplikasi, ketemu sistem, ketemu software, ya dia kan pasti akan melakukan sesuatu, ya, akan melakukan sesuatu. Nah, kalau menurut teori yang di buku, ya, yang namanya user itu ketika memakai sistem itu ada 3 tahap ya, bukan 3 tahap sih, tapi 3 level ya, ada 3 level. Nah, level yang pertama yang harus ditentukan duluan adalah goal-nya, ya. Ketika saya pakai sebuah sistem, saya mau ngapain sih goal-nya? Tujuan akhirnya itu apa? Gitu. Ya kayak misalnya kalian ngakses Tokopedia gitu tujuan akhirnya pasti beli sesuatu kan misalnya kayak gitu ya, atau tujuan tujuan yang lain misalnya bandingin harga atau cari info harga ya, misalnya kan itu ya, itu namanya goal. Nah sekarang kalau goalnya udah tahu ya, baru kita bisa pecah ke apa namanya, ke level yang lebih spesifik yaitu task ya. Ini kan gambarnya kayak gini ya, gambarnya kan kayak tree gini loh. Jadi yang paling paling generik, paling umum itu goalnya duluan. Ya, goalnya apa sih? Kalau udah ketemu goalnya, itu baru bisa kita ketemu apa, kita pecah jadi tas-tasnya gitu. Misalnya tadi goalnya misalnya beli beli smartphone ya di Tokopedia. Nah maka tasnya adalah eh, apa namanya, langkah-langkah utama yang harus dilakukan. Jadi misalnya pertama cari dulu smartphone yang mau dibeli ya. Jadi langkah pertama adalah mencari ya. Kalau udah, yang kedua masukin ke keranjang, terus yang ketiga check out misalnya kayak gitu ya. Itu tasnya gitu. Nah, kalau kita udah ketemu tasnya, itu kita bisa pecah lagi ke yang lebih detail lagi, yaitu action. Action itu benar-benar step yang secara detail. Jadi kalau misalnya tadi tasnya adalah cari smartphone yang kita pengen, gitu misalnya ya. Nah, itu langkahnya gimana? Oh, langkah pertama, kalian cari kolom pencarian ya, input pencarian ya, dicari dulu. Kalau sudah, terus ketikan di situ, misalnya ngetikin iPhone gitu ya, iPhone 12 misalnya gitu. Kalau udah, pencet tombol search ya. Terus berikutnya lihat hasilnya misalnya kayak gitu. Ya, jadi action ini benar-benar yang lebih detail, yang langkahnya tuh apa ya istilahnya ya, sangat spesifik gitu loh. Misalnya tekan tombol ini, tekan tombol itu, input ini, input itu ya. Kalau task itu adalah gabungan dari beberapa action ya, membentuk sebuah kegiatan atau task yang umum gitu loh. Tapi di sini masih bisa dipecah lagi ya. Jadi kalau misalnya saya tanya ya, kalau misalnya saya punya kalimat seperti ini ya, masukkan nama apa namanya, masukkan nama sama username misalnya kayak gitu. Nah, berarti dia termasuknya action ya, karena itu kan sangat detail ya. Masukkan nama dan apa namanya, username itu sangat detail kan. Jadi itu maksudnya action. Tapi kalau misalnya saya bilang kalimatnya seperti ini, tolong isi form registrasi. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, itu maksudnya task. Karena form registrasi itu kan sebenarnya masih ada komponen yang lain di dalamnya, ya. Masih terdiri dari banyak komponen. Tapi saya bilangnya secara umum, ya, isi form registrasi misalnya gitu, ya. Berarti itu task, ya. Tapi kalau tadi misalnya masukkan nama, terus masukkan username, terus masukkan password, masukkan alamat, nah itu action namanya, ya. Jadi tahu ya bedanya ya. Nah, kalau yang goal tadi, yaitu tujuan utamanya ngapain sih? Kenapa kok kita harus ngisi form registrasi itu buat apa gitu? Ya, misalnya untuk mendaftar akun baru, itu goalnya berarti. Ya, salah satu stepnya adalah mengisi form registrasi. Ya, form registrasi sendiri ada ya, komponen apa aja ya, ditulis aja misalnya, masukkan nama, masukkan username, masukkan password, masukkan tanggal lahir, masukkan ya macam-macam. Ya, gitu. Seperti itu. Nah, ini gunanya buat apa sih? Ya tujuannya biar kita lebih semakin semakin kita rinci ya. Rinci kan kita jadi lebih gampang buat nge-layout-nya gitu loh. Kalau misalnya udah ketahuan action-nya ya. Oh, kita harus masukin nama, masukin username, berarti kita kan ketahuan punya berapa komponen di situ untuk inputnya ya. Oh, ternyata butuh tadi nama, username, email sama password misalnya gitu, ada 4. Ya kita langsung
tahu kan kalau ada 4 ya berarti kita bisa bikin layoutnya secara vertikal misalnya gitu, atau secara grid misalnya, ya gitu. Jadi ini ya, ini kan harus kita lakukan ya sebelum kita bikin antar mukanya ya, kita harus mempersiapkan ya. Ini termasuk dalam salah satu komponen dalam perancangan ya. Ketika kita merancang antar muka, kita harus tahu dulu di software kita itu ada berapa goal di situ. Goalnya kan bisa banyak ya. Ya kayak tadi misalnya Tokopedia gitu kan, goalnya nggak cuma satu ya. Orang ke situ nggak cuma beli doang, bisa jadi orang ke situ cuma mau bandingin harga ya, survei harga gitu kan bisa ya. Atau yang berikutnya mungkin ke situ lihat promo juga bisa kan, itu goalnya ya. Atau tadi daftar akun baru juga bisa gitu, bisa aja ya. Jadi dalam satu sistem kan goalnya bisa banyak. Nah goal itu tadi kan kita nggak ngerti ya, kalau goal cuma menyebutin salah satu goalnya bisa buat beli barang gitu kan, sebenarnya di balik itu kan masih banyak komponen ya, itu harus kita pecah ya gitu. Nah ini pakai ini ya, goal, task, and action ya, dipecah ada tiga komponen ini, 3 level begitu. Oke. Dan bisa juga gini, kalau kita udah deskripsikan seperti ini, ada nggak sih task-task yang urutannya bisa ditukar misalnya, atau action itu bisa ditukar-tukar nggak urutannya gitu. Misalnya kan tadi masukin nama, masukin username, masukin password, sama masukin tanggal lahir misalnya gitu. Boleh nggak kalau saya ngisinya masukin username dulu gitu ya, atau masukin tanggal lahir duluan? Boleh nggak sih nggak urut? Nah itu kita bisa tahu kalau udah kita pecah-pecah seperti ini ya. Kalau udah dibikin list seperti ini, kita jadi gampang. Oh ini ada tas yang bisa ditukar, ada yang enggak gitu misalnya. Ya, gitu. Itu kan juga nanti ngaruh ke layoutnya. Jadi sebenarnya materi kita di DEA itu ya semacam ini ya, bukan masalah mendesainnya nanti seperti apa, tapi persiapannya untuk mendesain itu apa aja sih, gitu loh. Seperti itu ya. Kalau udah tahu ini persiapannya, oh ternyata tas-tasnya ada kayak gini ABCD gitu misalnya. Nah, nanti kan layoutnya kan gampang, itu kan cuma masalah teknis ya. Gitu. Oke, kemudian apa namanya? Ada dua macam ya. Ada dua macam proses perancangan ya. Ini menurut bentar ini pakai bukunya siapa ya? Saya lupa ya. Pokoknya ini ya, yang bab 2 ini itu ada dua macam ya, konseptual design sama physical design ya. Konseptual sama physical ya. Jadi kalau konseptual itu kita lebih lihat fungsi-fungsinya ya. Ini mungkin kalian sudah pernah lihat ya, ini namanya use case ya. Fungsi-fungsinya bisa ngapain aja. Ya ini untuk kasusnya untuk ATM ya. Ini yang namanya konseptual. Kalau physical itu ya udah ada wujudnya gitu ya. Wujudnya nanti di sini tombolnya apa, terus dan lain sebagainya. Tapi di sini kita nggak bisa lihat ya untuk fungsi-fungsinya apa aja ya secara lebih detail. Jadi memang dua-duanya diperlukan. Ya. Fisik itu kita melihat dari sisi tampilan benar-benar antar mukanya. Ya. Kalau konseptual itu fungsinya. Gitu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah ini ya, masalah lingkungan. Ya, lingkungan. Jadi ada beberapa sistem itu yang berpengaruh terhadap kondisi lingkungannya gitu. Ya. Contohnya misalnya kalian punya bikin sistem ya yang mau dipakai buat ini, misalnya buat di tempat pembangunan ya. Tempat pembangunan maksudnya bikin gedung gitu, kalian bikin ada software yang bisa dipakai di situ buat ngelola bahan atau stok bahan bangunan itu misalnya. Nah, kalau di tempat bangunan kan biasanya tempatnya berisik ya. Berisik gitu loh. Nah, kalau bisa ya sistemnya jangan pakai ini, jangan pakai suara gitu. Karena kalau pakai suara ya nggak kedengeran. Ya. Terus kemudian kalau kita lihat kalau sistemnya itu outdoor gitu kan, kalau siang kan kalau layarnya kena matahari gitu ya misalnya, itu kan jadi nggak kelihatan ya. Kadang-kadang nggak kelihatan warna-warna yang kayak yang gelap, yang kayak hitam gitu tuh. Kalau kena matahari kan layarnya jadi nggak kelihatan. Nah, jadi harus pakai warna-warna yang terang gitu, misalnya putih itu masih bisa melawan ya matahari, tapi kalau hitam itu karena kalau di layar
di layar HP atau layar komputer itu kalau hitam itu kan cenderung kayak mati gitu ya. Jadi kalau kena sinar kayak mantul malahan jadi kayak kaca gitu. Ya. Kan kayak gitu. Ya kan? Nah, jadi pakailah yang terang. Nah, contohnya sih seperti itu, ya. Jadi perhatikan juga kondisi lingkungan ya, environmental ya. Itu. Demikian juga misalnya apa namanya? Sistem yang dipakai di tempat kayak misalnya apa ya? Rumah makan ya, misalnya rumah makan. Orang kalau kayak di misalnya kayak di McD gitu misalnya. Ya. McD itu kan kalau apa namanya kalian pesan ya, pesan makanan di kasir gitu kan, di belakang kan langsung tahu ya, karena pakai komputer, ya ada layarnya gitu loh. Jadi di belakang apa namanya orang yang tugasnya masak itu kan tahu, oh ada pesanan ini burger misalnya, saya bikin burger satu, terus ada lagi pesanan ayam, saya bikin ayam satu. Nah itu kan ada di belakang pasti ada komputernya gitu dan ada layarnya, ya kan? Nah itu kan kalau kita udah selesai bikin ya, kokinya tuh udah selesai bikin, itu kan pasti ada yang dipencet ya, oh pesanan yang ini udah burgernya udah dibikin, jadi supaya nggak kedouble kan kayak gitu. Nah, yang namanya orang masak itu kan tangannya pasti kotor ya, karena dia pegang bahan itu, misalnya pegang saus, pegang macam-macam ya. Nah, ketika mencet tombol, nah pastikan tombolnya itu emang gampang dipencet gitu loh, agak besar karena kalau kalau tangan kita itu kotor ya, berair gitu kan, terutama kalau dipakai untuk touchscreen itu kan jadi touchscreen-nya jadi kacau ya. Kalau tombolnya kecil-kecil pasti bisa meleset, ya kan? Gitu kan kalau kena air kan gitu, ya. Nah, makanya tombolnya juga harus diperhatikan ukurannya, pastikan kalau tangannya chefnya tadi mencet itu pun kalau meleset juga nggak apa-apa gitu loh. Masih ada toleransi ukurannya misalnya gitu. Ya. Ya itu tentang ini environment ya. Jadi harus diperhatikan dan masih banyak lagi. Oh iya ini kalau kalian ini kan saya nggak bisa jelasin sampai super detail ya. Ini sudah saya kasih apa namanya link videonya yang lebih lengkap ya. Nah di sini kalian bisa buka di Moodle, ada video materinya ya. Ini yang saya bilang kemarin saya sama Pak Dito bikin. Nah ini 30 menit ya. Gitu. Itu ada penjelasannya yang lebih detail ya. Barangkali nanti saya ada yang apa namanya bagian yang mungkin penjelasannya kurang. Nah coba nanti dicek di sini ada atau enggak. Kalau untuk video rekamannya itu ada di sini semua ya, link channel YouTube. Nah ini kalian buka aja, nanti cari aja karena ini isinya campur-campur ya, campur mata kuliah yang lain gitu. Nanti kalian cari desain dan evaluasi antarmuka semester Gasal 2021-2022 ya. Gitu. Di sorting berdasarkan waktunya aja gitu. Jadi kalau yang baru-baru ya pasti itu yang semester ini gitu ya. Kalau yang lama ya udah kemarin. Ya, karena yang kemarin juga ada mata kuliah DEA ya. Gitu. Ya. Jadi nanti tiap pertemuan saya kasih video yang sudah kami buat ya penjelasannya. Nanti ada yang sampai 1 jam, ada yang sampai 2 jam. Ya, tadi 30 menit ya. Kayaknya ada satu lagi, harusnya videonya ada 2 ya. Karena rata-rata 1 jam sih. Itu cuman ada yang dipecah-pecah ya. Gitu. Oke, balik lagi ke sini sampai mana tadi? Environment ya. Oke, berikutnya adalah ini work engineering. Oke. Jadi apa namanya? Tadi kan kita udah mempersiapkan ini ya, macam-macam ya. Ada goal, task, sama action gitu kan. Kita udah siapin di sini. Jadi kita kalau misalnya ini kalau contoh di sini sih mesin ATM ya. Contohnya mesin ATM, ya kan? Nah, di mesin ATM kan kita bisa tahu ya fungsinya bisa ngapain aja ya goalnya. Misalnya mau transfer, mau mau ambil uang, mau cek saldo, mau apa lagi bayar listrik, bayar beli pulsa, ya itu goalnya macam-macam. Nah, karena kita sudah ketemu itu semua ya goal-goalnya apa, tasknya apa, actionnya apa, kemudian ini kalau mau dibikin use case-nya ya, ini kan di software engineering juga ada ya, bikin use case semacam ini gitu kan. Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah, nah ini apa namanya? Kita bisa lakukan yang namanya re-engineering, ya. Re-engineering. Jadi kita mulai merancang, ya, mulai diimplementasikan di konsep.
gitu. Seperti itu. Nah, tinggal dilihat misalnya kayak tadi ya, kita apa namanya kan semua goalnya itu kan akhirnya akan digabung jadi satu ya ke dalam satu sistem, ya kan? Nggak mungkin berdiri sendiri-sendiri, ya kan? Nah, contohnya kayak misalnya mesin ATM, ini kan ada beberapa requirement-nya ya. Apa namanya? Kayak misalnya PIN, ya. PIN itu dipakainya di apa namanya? Di goal yang mana aja gitu. Nah, kalau mesin ATM ya tentunya semua ya, semua jenis goal ya pasti butuh karena ketika apa namanya? Kita masukin kartu itu kan anu ya, apa namanya? Suruh masukin PIN. Ya kan? Karena dibutuhkan di semua goal ya. Makanya PIN dimasukinnya di awal ya. Nggak mungkin kita masukin kartu terus suruh milih dulu menunya ya. Misalnya pilih apa namanya? Transfer uang itu. Ya kan? Masukin nominal, masukin rekening tujuan, baru masukin PIN kan nggak mungkin, ya kan? Itu kecuali kalau memang PIN-nya hanya dipakai di beberapa apa namanya beberapa fitur aja, ya beberapa goal doang. Kayak misalnya di aplikasi ini, aplikasi M-Banking ya. Kalau kalian ada yang install aplikasi M-Banking, ya M-Banking itu kan sebenarnya sama ATM fungsinya hampir sama ya, cuma dia nggak bisa tarik duit itu aja. Nah, aplikasi M-Banking itu berbeda sama ATM ya. Fitur-fiturnya itu goal-goalnya itu nggak semuanya butuh PIN ya. PIN yang di depan memang iya, PIN-nya kan 2 lapis ya. Yang pertama PIN depan itu kayak password ya, biasanya pakai fingerprint juga bisa sih. Jadi lock-nya itu gabung sama lock di HP ya, fingerprint-nya. Nah, tapi kan misalnya kalau untuk M-Banking itu kalau untuk sesuatu yang hanya berupa info ya tidak ada unsur transaksi di situ dia nggak butuh PIN ya kan misalnya mau cek saldo itu bisa langsung dibuka aja langsung ketahuan ya saldonya berapa. Nah terus kemudian misalnya apalagi ya cek saldo cek mutasi ya pokoknya yang cuma nampilin info yang ngeprint info gitu dia nggak butuh PIN. Tapi ketika kita mau transfer ya transfer uang beli pulsa bayar listrik ya pakai M-Banking itu baru diminta PIN-nya belakangan. Nah, itu kan berbeda kan dengan ATM kan. Padahal kasusnya sama, ini sama-sama rekening bank gitu loh. Tapi bisa jadi pendekatannya berbeda, ya kan sama mesin ATM. Ya, kenapa kok ATM PIN-nya duluan ya? Karena memang semuanya butuh butuh PIN, jadi taruh aja di depan itu di awal. Gitu, ya. Nah, jadi untuk apa namanya? Kasus yang sama tapi platformnya berbeda itu nanti re-engineering-nya juga berbeda hasilnya ya. Seperti itu. Oke, ini tadi ya use case diagram saya skip aja. Nah, kemudian ini cara yang paling mudah ya kalau misalnya kita udah punya data lengkap ya. Kita udah punya list fitur, list goal-nya apa aja ya. Kita bisa bikin namanya skenario ya. Kita cobain satu-satu misalnya pengguna A gitu dia pengen tarik uang gitu misalnya, ambil uang ya di ATM. Nah, bikin aja cerita gitu ya. Jadi yang namanya task skenario itu bentuknya biasanya kayak cerita gitu. Nah, misalnya kayak gini. Ya. Nah, ini Cucu Wacana itu dia mendarat di Bandara Changi ya, Singapura berarti untuk menghadiri konferensi ya. Karena tergesa-gesa dia tidak sempat menukarkan uang pas berangkat ya. Jadi dia waktu sampai di ATM dia cari ya cari kok sampai ATM sampai di bandara dia cari ATM ya kemudian dia pengen nukar duitnya ya dia masukin kartu dia ya kartu ATM dia kemudian itu kan kartu asing gitu ya kemudian di situ dia apa namanya mau ambil uang ya ambil uang. Nah cuman kan rekening dia kan rekening Indonesia makanya mata uangnya kan rupiah ya. Kalau yang di Changi kan berarti mata mata uangnya kan dolar ya, dolar Singapura. Kan berbeda gitu loh. Nah, ini dibikin skenarionya. Nah, langkah pertama ya ini ya, muncul masukkan PIN ya. Masukkan PIN. Jadi kalau ATM kan memang semuanya butuh PIN kan, requirement-nya seperti itu ya. Nah, kemudian karena ini apa namanya? Narik duitnya tuh beda mata uang ya. Nah, ini ada ini apa namanya? Jadi setelah masukin PIN, dia tekan 4 digit PIN ya. Terus muncul karakter bintang-bintang biasanya kan gitu ya. PIN-nya kan nggak mungkin angkanya nongol ya. Nah, terus ini setelah selesai muncul tulisan ini, select currency required ya. Pilih mata uang ya. Nah, terus pilih mata uang apa namanya?
karena itu di Singapura, ya kebetulan si Jojo ini nggak tahu Singapura tuh mata uangnya apa sih. Nah, jadi by default sistem akan langsung milihin yang ini. Ya, ini juga termasuk hal yang harus dipikirin gitu loh. Ketika kita pakai sistem ya, misalnya ini paling gampang, kalian pasti pernah pesan GoFood kan, pesan GoFood gitu kan. Nah, terus pesan makanan gitu, kalau udah terus check out itu misalnya. Nah, ketika check out itu kan alamatnya kan kalian kan pasti udah di set ya sama si GoFood ya, defaultnya. Ya, defaultnya itu tergantung lokasi kalian biasanya. Kalau kalian ada di sekitar rumah kalian, ya berarti yang dipilihin adalah alamat rumah kalian. Ya, apalagi kalau kalian sudah pernah pesan sebelumnya, nah itu alamatnya biasanya kesimpan di case-nya ya. Itu yang akan nongol. Atau kalau kalian misalnya pesan di mana, misalnya di tempat teman kalian ya, dan sebelumnya kalian pernah pesan ya, dan kalian sedang ada di sana, pasti alamatnya otomatis akan di-set ke situ. Ya, seperti itu. Jadi ini juga penting ya, nilai default ya. Nah, karena kebetulan ini mesin ATM adanya di Singapura, jadi defaultnya di set dolar Singapura ya. Nah, kemudian karena defaultnya udah muncul itu, terus dipilih, nah muncul ini exchange rate ya, maksudnya nilai tukarnya ya. Jadi nilai tukar mata uangnya itu 1,43 dolar Singapura itu setara 1 US dollar ya. Gitu. Nah, terus kemudian mau ambil berapa kayak gitu ya. Nah, kemudian dia nekan angka 380, terus mesinnya ngitung duit ini, terus keluar ini ya, take your card. Terus nah, terakhir uangnya keluar ya, terus diambil. Gitu. Nah, ini namanya task skenario ya, dibikin soal cerita itu. Jadi ada ceritanya. Ini akan sangat berguna gini. Jadi sebenarnya ya, semua step yang ada di mata kuliah ini, itu kalau kalian cuma kerja sendirian, itu sebenarnya nggak ada gunanya. Ya. Ngapain kalian bikin task skenario? Ya. Sebenarnya task skenario ini kan dibikin untuk ditunjukkan ke orang lain kan sebenarnya kan. Jadi kalau kalian itu kerja sendiri, ya sebenarnya nggak ada gunanya, karena kan semua udah ada di otak kalian gitu loh. Yang bikin kalian, ya, yang ngerjain juga kalian, jadi nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Selama kalian yakin kalian ingat requirement-nya. Ya. Tapi seandainya nih, kita kan nggak mungkin ya selamanya kerja sendiri ya, terutama bikin sistem yang gede gitu kan, pasti kan kerjanya dalam bentuk tim. Ya. Nah, kebetulan kalian disuruh bikin ini requirement-nya ya. Misalnya kalian ternyata jadi sistem analis gitu kan. Terus kalian diminta buat ini bikin mesin ATM yang bisa antar mata uang gitu ya. Nah, kalian bikinlah skenario seperti ini ya. Skenario seperti ini ya kalian bikin. Nah, kalau udah kalian tunjukin ke rekan satu tim kalian gitu supaya semuanya sepaham ya, supaya semuanya itu satu pemikiran gitu loh. Karena kalau cuman kita bikin sampai di sini doang ya, kita cuma definisikan goalnya apa, tasknya apa, actionnya apa, nanti bisa jadi beda ya ketika dikerjakan sama tim front end, loh hasilnya lain sama yang kita bayangin gitu ya. Ternyata urutannya ada yang keliru gitu misalnya ya. Tadi misalnya masukin PIN-nya ternyata belakangan. Jadi masukin kartu, terus pilih jenis transaksinya, masukin mata uangnya, baru terakhir suruh masukin PIN. Ya. Padahal bayangan kita PIN-nya di depan, karena kan PIN-nya dibutuhin di semua semua jenis transaksi gitu. Jadi taruh depan aja. Ya, gitu. Nah takutnya ada miss kayak gitu ya, ada yang berbeda gitu ya pemikirannya. Jadi kalau bisa ya itu task skenario tuh keunggulannya di situ ya, bisa menceritakan secara detail. Gitu. Kemudian ini tadi skenario ya. Nah, berikutnya ada lagi yang namanya ini ya, concrete use case ya. Concrete use case ini sebenarnya kalau skenario tadi mungkin kalian terasa terlalu panjang ya. Ini kan kayak bikin cerita gitu loh. Kayak bikin cerita pendek ya. Nah, kalau mau diringkas ya itu ada yang namanya concrete use case ya. Concrete use case itu bentuknya tabel terdiri dari 2 kolom ya. Yang kiri itu usernya ngapain, yang kanan responnya ngapain. Karena kan kalau kita interaksi sama sistem itu kan pasti kita menginputkan sesuatu ya. Pasti ada yang ditekan ya, tombol yang ditekan atau yang diinputkan sesuatu itu pasti ada. Nggak mungkin kita bikin software itu cuma buat ditonton. Bahkan software yang isinya nonton kayak Netflix pun itu kan juga perlu milih filmnya kan. Harus neken tombol dulu gitu loh, harus nyari
filmnya apa, ya dipencet, nah baru kita bisa tonton, ya diam aja gitu. Seperti itu. Jadi semua sistem, semua antarmuka itu pasti butuh input, ya kan? Jadi user itu pasti akan menginputkan sesuatu. Nah, makanya sama ini di concrete use case ini dibagi ada 2 kolom, user action sama sistem respon, ya kan? Nah, waktu di user action itu isinya adalah user itu nginputin apa sih, ya? Dia ngapain gitu, ngapain ke sistem, kayak gitu, ya. Ya kayak misalnya ini, misalnya Netflix katakanlah ya, kalian mau nonton film ya Netflix, itu kan pertama kan kalian misalnya pilih filmnya, ya kan, pilih salah satu film, misalnya user action-nya seperti itu. Nah terus sistem respon kalau misalnya user udah milih film, mau ngapain dia? Oh ya dibuka filmnya, ya dibuka filmnya. Itu langkah pertama. Terus yang kedua, kalau udah dibuka filmnya, biasanya yang ditampilkan adalah list episode-nya, ya kan. Nah, list episode kan terus sistemnya diam aja, ya kan, nunggu inputan dari user. Nah, terus user di sini ngapain? Oh, user pilih episodenya. Ya, pilih salah satu episode. Nah, kalau sudah sistem akan menjalankan episode yang dipilih. Terus ya udah kita tonton aja gitu. Selesai. Ya itu contohnya kalau Netflix ya. Atau ya aplikasi buat nonton film yang lain ya. Netflix, Viu, ya Ikiyi, macam-macam ya. Gitu. Itu contohnya concrete use case itu juga juga bisa juga sih fungsinya sama dengan skenario ya. Sama dengan skenario cuman ini lebih ringkas ya karena langsung ke intinya aja. Gitu. Jadi kalau ATM tadi ya inputnya jelas ya, ini contoh yang ATM, user masukin kartu terus sistem minta PIN. User masukin PIN terus sistem akan memverifikasi ya kan, terus menampilkan daftar mata uangnya ya kan. Nah, terus user di sini milih salah satu mata uang. Nah, sistem akan menampilkan jumlah kolom untuk menginputkan nilainya ya, nominal yang mau diambil. Nah, terus user masukin nominalnya, terakhir sistem akan mengeluarkan uangnya ya sama kartunya. Gitu ya. Ini kan intinya sama kayak yang ini tadi kan, sama kayak yang task skenario ini ya. Intinya sama gitu loh, cuman lebih ringkas aja. Jadi kalau kalian pengen yang ringkas ya pakai yang ini aja, concrete use case ya. Karena lebih simpel, lebih ringkas ya, lebih gampang dibaca. Gitu. Cuman ya itu tadi karena ini bentuknya langsung ke intinya, mungkin ya dia nggak akan sedetail ini ya. Nggak akan sedetail yang skenario ya. Itu skenario kan kita bisa bikin sangat detail kan. Kalau yang ini kan langsung ke intinya aja. Gitu. Kemudian nah, concrete use case kalau kalian rasa itu masih terlalu kompleks ya bisa disingkat lagi jadi essential use case ya. Tapi essential use case ini terlalu umum sih ya. Versi yang sangat-sangat umum ya. Versi yang sangat umum. Gitu. Jadi misalnya kan tadi kan masukin kartu, terus masukin PIN. Nah, di sini enggak ya. Di sini cuman identify self gitu kan. Maksudnya butuh identifikasi ya pakai apa ya pakai kartu gitu misalnya. Jadi kalau yang ini nggak rekomen karena terlalu umum ya, dibaca juga masih bikin bingung ya. Kecuali kalau memang mau bikin versi kasarannya terus mau didiskusiin bareng gitu. Misalnya kita belum tahu ya untuk identifikasi mau pakai apa ya, apakah pakai pakai kartu dimasukin atau pakai HP ya, pakai barcode di scan gitu ya. Kalau belum tahu caranya pakai apa, bikin yang ini esensial, nggak apa-apa. Tapi kalau udah tahu caranya, ya pakai yang konkret aja gitu. Ini lebih detail ya. Gitu. Kemudian nah ini ada yang namanya hierarchical task analysis ya. Ini anu sih kayak kayak apa namanya? Ini kayak kayak bikin algoritma biasa sih. Langkah-langkah kayak gini ya. Cuman bisa dipecah jadi beberapa substep ya. Gini misalnya ya. Beli pulsa HP melalui ATM ya. Langkah pertama itu masukin kartu, langkah kedua pilih transaksi ya. Oh, ini harusnya masukin kartu sama ini ya, PIN ya. Terus langkah kedua transaksi, langkah ketiga beli pulsa ya kan. Nah, waktu beli pulsa itu kan nggak sesimpel itu ya. Beli pulsa kan harus masuk menu dulu, menu pembayaran, pembelian, ya. Terus mau beli voucher misalnya, menunya misalnya di situ. Terus kemudian pilih operator, masukin nomor HP, masukin jumlahnya dan seterusnya ya. Gitu.
Ya ini kayak bentuknya ini list biasa ya, list biasa. Gitu daftar kayak langkah-langkah algoritma gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini nggak ada gambarnya ya. Ini harus kalau harus di PPT kalau yang ini. Ya udah saya skip aja. Nanti bisa lihat di videonya ya. Karena yang ini PDF ya. Udah dikonvert ke PDF. Kalau di PPT harusnya ada animasinya. Oke. Itu tadi sampai mana sih? Hierarchical task analysis ya. Itu beberapa contoh untuk ini ya. Untuk re-engineering ya. Mendefinisikan fitur-fitur yang diperlukan itu ada macam-macam ya. Nggak harus semuanya dipakai ya. Jadi tadi ada misalnya ada skenario, terus ada use case, terus ada ini hierarchical task analysis, itu nggak harus semuanya dipakai. Nanti dibikin semua gitu. Ngapain? Uang tujuannya sama kok. Pilih salah satu aja gitu yang menurut kalian paling cocok ya, paling sesuai yang mana. Nah, pilih satu aja. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Sebelum saya lanjut. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Masih mudah ya, bisa selesai cepat ini. Oke, nah berikutnya adalah soal mental model. Nah ini mental model itu intinya adalah apa ya? Semacam cara pikir seseorang gitu. Kalau saya bilang ya, cara berpikir ya, model berpikir seseorang ya. Itu namanya mental model ya, gitu. Misalnya nih di apa namanya? Oh gini, paling gampang gini. Di luar negeri ya, di luar negeri kan itu kan kendaraan itu kan biasa kan jalan kan di kanan ya kan, beda sama Indonesia. Indonesia itu kan kendaraan jalannya kan di sebelah kiri, sisi kiri gitu loh. Sisi kiri ya, di sisi kiri. Nah, di luar negeri itu kan sebagian negara itu kan beda ya. Dia tuh jalan itu di sebelah kanan ya. Jalannya itu di sebelah kanan gitu. Itu kan sebenarnya tergantung ya, tergantung kita itu bekas jajahan mana gitu ya. Kalau yang bekas jajahan Belanda ya semuanya di kiri karena di Belanda juga di kiri, tapi ada beberapa negara yang kendaraan itu jalannya itu di sisi kanan ya. Nah, ketika misalnya ada kita nih orang Indonesia gitu ya, kebiasaan kalau nyetir ya naik motor gitu misalnya naik mobil nyetir itu ya di sisi kiri gitu kan. Begitu kalian pindah ke luar negeri yang jalurnya itu berbeda ya. Nah, misalnya di mana yang kanan ya, Korea kali ya, Korea tuh kayaknya di sebelah sisi kanan ya. Nah ketika kalian pergi ke Korea misalnya, terus misalnya rental motor atau rental mobil, terus kalian nyetir, ya itu biasanya otomatis refleksnya taunya di kiri, terus salah jalur ya, ketangkap polisi misalnya kayak gitu. Nah itu namanya mental model ya. Mental model itu adalah model berpikir yang memang sudah terbentuk di otak kita gitu loh. Jadi ketika kita pakai sebuah sistem ya, kita pakai sebuah sistem, misalnya kita kebiasaan ada sebuah lingkaran di situ, kita taunya itu dipencet ya, ditekan itu ya. Taunya seperti itu. Nah, ternyata enggak, makanya ternyata di swipe, nah misalnya kayak gitu. Ya itu juga mental model ya. Mental model itu kita udah tahu caranya tuh seperti ini gitu loh. Kayak gitu. Caranya tuh begini cara makainya. Itu yang ada di kepala kita, itu namanya mental model. Ya, contoh yang lain misalnya kayak keran itu ya. Kalau di mall gitu mungkin apa namanya ada keran yang modelnya diputar ya, itu yang model jadul ya, diputar gitu kan, keluar airnya gitu kan. Nah terus suatu hari nemu keran itu nggak ada tuasnya ya, tuasnya nggak ada lah, itu kan pasti bingung ya, karena mental model yang ada di apa namanya kepala kita itu misalnya kita taunya keran itu diputar ya atau ditarik ke atas itu. Nah ini kok kerannya nggak ada tuasnya sama sekali, caranya gimana? Oh ternyata kerannya otomatis, jadi tangan kita langsung ditaruh di keran langsung keluar airnya. Nah misalnya kayak gitu. Jadi kita kan nggak tahu cara makainya ya. Karena mental model kita tahunya keran itu pakai tuas atau pakai puteran itu ya, pakai roda gitu ya. Nah, itu mental model juga ya. Jadi mental model itu ya intinya adalah sesuatu yang memang sudah terbentuk di kepala kita gitu. Dan itu sudah ditanamkan sejak lama ya. Jadi kalau mau diubah juga susah ya. Susah kalau mau diubah. Gitu karena ya tuh kita dari kecil tahunya seperti itu ya. Kalau ada yang berbeda ya itu kok rasanya aneh gitu. Itu namanya mental
model. Nah, mental model sendiri itu ada dua tingkatan ya. Ada yang namanya fungsional model, ada yang namanya struktural model. Ya. Fungsional itu dia hanya tahu cara pakainya aja, ya. Bisa pakai. Tapi ketika ada sesuatu yang nggak biasa, ya misalnya alatnya rusak atau ternyata error, nah dia bingung, ya, bingung, akhirnya stuck. Nah, ada juga yang orang itu ngerti sampai yang level struktural, ya. Dia selain tahu cara pakainya, dia juga tahu cara kerjanya. Nah, kayak gini. Contoh paling gampang misalnya kendaraan nih, mobil gitu ya. Misalnya apa namanya? Kalian nyetir mobil, tahu-tahu mobilnya mogok gitu kan. Kalian bisa nyetir ya, tahu cara pakainya mobil ya tahu aja gitu loh. Bisa nyetir gitu. Tapi ketika kalian misalnya mobilnya mogok, nah itu ada dua macam orang ya. Ada yang tipenya fungsional sama struktural. Yang fungsional dia nggak tahu mobilnya mogok kenapa ya, dibuka juga bingung, nggak bisa dibenerin, akhirnya telepon orang ya, telepon bengkel ya. Tapi kalau yang struktural ya, ketika mobilnya mogok dia tahu ya, oh ini mobil kok keluar asapnya, oh berarti yang rusak di bagian ininya gitu misalnya. Ya, itu namanya struktural model. Ini dua level ya. Dua level mental model, ada yang cuma tahu cara pakainya dan ada juga yang tahu sampai cara kerjanya. Ya, dalam-dalamnya dia tahu. Gitu. Kemudian nah ini ya, ini ilustrasi aja, yang ini yang tahu yang struktural ya. Jam tangan itu cara kerjanya bagaimana sih? Wah, itu kan rumit ya dalamnya ya. Gitu. Kok bisa sih jarumnya itu kecepatannya beda-beda ya? Ada 3 jarum ya, detik, terus menit sama jam itu kan kalau misalnya detiknya itu nyentuh angka 12, menitnya bisa geser satu step gitu misalnya. Kok bisa seperti itu? Nah, jadi nanti ketika misalnya jam tangan kalian tuh error ya. Jam tangan kalian tuh error ketika misalnya detiknya itu jalan 5 step ya, 5 detik, menitnya tuh udah nambah 1 gitu loh misalnya. Kan error tuh berarti ada gearnya yang salah. Nah, kalau orang itu tahu cara kerjanya ya, punya model yang levelnya struktural, dia bisa benerinnya ya. Oh, ternyata gearnya ada yang copot atau ada yang aus atau ada yang rusak lah gitu. Ya, bisa dibenerin. Gitu. Nah, ini juga sama ya, ini mental model ya. Sepeda ya paling gampang ya. Sepeda itu kan pada umumnya kan nggak ada yang kayak gini ya. Kalau kalian nih diminta naik ya, apa namanya, sepeda yang seperti ini, gitu kan, kalian naik di sini. Nah, kemudian nggak taunya sepedanya tiba-tiba digenjot itu nggak bisa ya. Kita kayuh sepedanya tapi rodanya kok nggak muter ya. Suatu saat seperti itu, ya kan. Nah, kalian tahunya kan sepeda itu kan ada itu rantainya ya, ini kok nggak ada. Nah, ini juga sama ya. Mental modelnya berbeda gitu loh. Kita nggak pernah ketemu sepeda yang kayak gini. Jadi ketika sepeda yang kayak gini kita pakai dan rusak, ya nggak tahu, kita nggak pernah pakai yang kayak gini kok. Gitu. Ini kalau dilihat kan semua nggak ada rantainya ya. Ini nggak ada rantainya, ini juga nggak ada rantainya ya kan. Ini juga nggak ada, ini juga tidak ada. Kayaknya langsung ini ya, dari kayunya ini langsung ketemu rodanya ya, ada gearnya di situ ya. Ini juga sama. Biasanya kan kalau yang ini nggak ada kayunya malahan ya. Ini mungkin pakai listrik ya, karena nggak ada kayunya sama sekali ya. Kalau ini kan ada nih. Nah, ini ketika diputar kayaknya ada gearnya di sini, ini juga ikut muter ya. Kayaknya sih begitu. Oke. Kemudian, nah bagaimana dengan fungsional model dan struktural model di mesin ATM? Ya kalau apa namanya, fungsional model ya, kita kalau mesin ATM ya kebanyakan dari kita ya pasti tahunya fungsional ya. Nggak ada orang yang apa namanya ngerti dalam-dalamnya ya. Kalau kita mau bongkar ya kita dari tangkap polisi pasti ya. Jadi kalau mesin ATM ya fungsional kita tahulah, semuanya tahu ya, cara pakainya tahu ya. Masukin kartu, masukin pin, ada tombolnya ya, di sini ada tombolnya, di sini ada, biasanya juga di samping sini ada tombol-tombolnya. Ya, tinggal pencet menu ya selesai ya, kita mau ngapain gitu ya. Nah, kalau yang struktural ya misalnya ya katakanlah kita masukin kartu ya. Terus tiba-tiba apa namanya? Kita udah masukin kartu mau ambil uang, terus tiba-tiba nggak bisa, transaksi dibatalkan, misalnya kayak gitu. Itu kan pasti ada sesuatu tuh, ya kan. Nah, kalau orang yang ngerti di struktural, dia ngerti masalahnya di mana, ya.
Misalnya ternyata ATM-nya internetnya bermasalah, ya, jadi nggak bisa online, ya, misalnya, atau ada yang macet di dalamnya, ya, kayak gitu. Ya, itu contohnya. Tapi saya yakin kalian nggak mungkin ada yang punya model versi struktural ya kalau untuk mesin ATM. Ya. Yang tahu ya hanya orang yang kerja di bank yang bisa ganti ngisi dalamnya ini ya. Dan kalau error dia bisa perbaiki, gitu. Teknisinya lah, seperti itu. Oke, oh ya ini kelas activity karena kita online ini jadi saya skip aja. Ya kalau di apa namanya di kelas yang tatap muka itu saya suruh ya ambil salah satu contoh e-learning ya. Kemudian bikin task skenario ya dari salah satu fitur yang ada ya. Kayak misalnya kalau kita ada di Moodle itu misalnya contohnya bikin skenario untuk mengerjakan kuis misalnya kayak gitu ya. Misalnya ya. Itu biasanya kalau model-modelnya kan kayak gini ya. Di kelas tatap muka saya kasih terus dikasih waktu misalnya 10 menit ya, terus dibahas bareng ya. Itu cuman ya itu tadi kalau online ini kan susah ya. Jadi saya ganti aja semuanya ke dalam bentuk kuis. Seperti itu. Oke, lah sudah habis ya. Ada yang mau ditanyain nggak sampai di sini? Ini materinya yang ini pertemuan ini nggak terlalu banyak ya. Pak, itu materinya bakal diupload di Moodle kan ya, Pak? Kok live meeting? Materinya sudah ada kok. Oh belum ya? Belum ada, Oh iya adanya ya yang belum. video materi, Videonya Pak. ya. Iya nanti saya upload di sini. Soalnya Ya. buat baca ulang, Pak. Oke saya tambahin sekarang aja ya. Oke, makasih, Pak. Materi. Oke sip. Mana filenya? File. Takutnya lupa ya. Kalau nggak diingetin tuh saya suka lupa. Materi ini kan tadi di sini. Oke, sudah ada ya. Sebenarnya saya tinggal mindahin aja dari yang apa namanya, yang semester kemarin sudah ada semua ya, cuman belum sempat ya, masih banyak kerjaan. Nah ini yang semester kemarin kan sudah ada, saya tinggal mindahin aja ini materinya ke sana, materinya ke sana. Ya. Jadi sebenarnya udah siap semua sih kalau materi ya, itu sama videonya juga. Nah ini ada video yang memang dipisah jadi dua ya, ini karena cukup cukup lama. Coba kita lihat salah satu, kayaknya sampai 1 jam ada iklannya. 20 menit. 20 menit. Ya itulah nanti ada yang lama, ada yang bentar ya. Gitu. Yang nih mulai hitung-hitungan nih kayaknya yang apa namanya? Lumayan lama ya. 40 menit kan. Dipisah jadi 2 ya. Gitu. Ya nanti saya kasih di setiap ini ya. Setiap pertemuan yang video materinya ya. Kalau yang rekaman bisa ambil di sini. Gitu. Oh ya untuk grupnya udah join semua belum ya? Jangan lupa ya ini ada linknya juga di sini. Ya. Untuk join di grup Telegram ya untuk itu aja sih. Kalau saya mau nginfoin sesuatu biar cepat ya. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada yang ditanyain? Oke, ya kalau nggak ada mungkin sampai di sini aja kelasnya ya. Cepat juga ya. 1 jam kurang 10 ya. Ya, mungkin bisa ini karena waktunya masih ada sisa bisa mulai ngerjain kuisnya ya. Masih fresh ya. Gitu. Kuisnya bisa dikerjain 3 kali. Jadi sekarang coba kerjain. Oh misalnya kok dapat jelek, nanti baru apa namanya dilihat-lihat lagi, direview lagi kurangnya di mana sih tadi yang nggak bisa dijawab tuh kira-kira yang mana gitu. Oke, ya sudah kalau gitu. Thank Pak, you maaf semuanya Pak, ya. Oh mau iya gimana? tanya Pak. Hah? Untuk kuisnya ini sampai minggu atau gimana Pak? Iya sampai Minggu, sampai tanggal 12 apa ya? Oh iya, baik Pak, Iya. terima kasih. Oke. Oh jamnya salah tapi jamnya harusnya ini ya 23.59 tadi saya lupa berarti. Oke, timing 23.59. Tadi saya baru ngeset tanggalnya doang.
Jadi nggak harus hari ini ya. Sampai hari Minggu masih ada berapa nih? 4 hari, tenang aja ya. Gitu. Cuma kalau kalian punya waktu ya sekarang nganggur ya kerjain aja sekarang nggak apa-apa. Kan bisa 3 kali juga. Diambil yang paling tinggi. Jadi nggak ada ruginya juga. Oke, gitu aja. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Ya sudah, kalau nggak ada, mungkin sampai di sini aja ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke, thank you semuanya. Makasih.